436 kakak, kamu terlalu meremehkan kakakku. Ayo pergi, kata Izrod sambil berjalan menuju kerumunan. Namun, sebelum Izrod dan kelompoknya sempat melangkah lebih jauh, mereka dihadang oleh sekelompok pemain di tengah jalan. Di antara para pemain ini terdapat Ewan, pemimpin Guild Crosshaven, Wang Qiang, dan Zhang Jie, 2 dari 5 jenderal besar Crosshaven, serta Mariposa, pemimpin Guild Sleeping Gardenia. Sedangkan Wang Ping, ia tetap tinggal atas permintaan Ewan untuk memastikan Simplicity dan Harvest tidak mencoba menyelinap masuk. Saat ini, pertanyaan yang sama ada di benak setiap orang yang baru saja mendekati Izrod dan kelompoknya, apa yang mereka lakukan di luar penyerbuan tanpa Blue Oasis. Mariposa menatap Ziyi, yang berusaha menghindari kontak mata langsung dengannya. Bagaimana mungkin ia menyembunyikan berita besar seperti itu dari kakak perempuannya sendiri? Mariposa pasti akan mendapatkan penjelasan darinya, dengan cara apapun. Namun, tentu saja, yang paling penasaran dengan kedatangan tiba-tiba kelompok Izrod tak lain adalah Ewan. Jenderal hantunya, yang merupakan salah satu anggota penyerbuan Blue Oasis, seharusnya mengirim pesan dan memperingatkannya jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Namun, ketika Ewan mencoba mengirim pesan, ia tidak mendapat balasan. Apa sebenarnya yang terjadi di dalam penyerbuan itu? Mungkin ia bisa mendapatkan jawaban dari Izrod dan kelompoknya. Lagi pula, ada banyak hal yang dipertaruhkan. Kalian kembali jauh lebih cepat dari yang kami perkirakan, kata Ewan dengan nada tenang. Kenapa anggota Blue Oasis tidak bersamamu? Karena kau di sini, berarti mereka sudah gagal, kan? Tanya Zhang Jie. Bajingan-bajingan dari Blue Oasis itu tidak punya harga diri. Bagaimana mungkin mereka bisa melakukan apapun selain gagal? Guan Yu mendengus. Ia masih kesal dengan cara Blue Oasis memperlakukan mereka. Untungnya, saudaranya tidak berencana membiarkan mereka lolos begitu saja. Kalau tidak, bagaimana mungkin amarahnya bisa diredakan? Semua orang terkejut dengan pilihan kata-kata Guan Yu. Namun, dari nada bicaranya dan cara ia menggambarkan Blue Oasis, jelas terlihat adanya semacam perselisihan di antara kedua kelompok. Jika memang demikian, maka peluang Blue Oasis untuk menyelesaikan serangan brutal kurang dari 1%, dan ini pun perkiraan yang terlalu tinggi. Baik Ewan maupun Wang Qiang saling berpandangan dan mengerutkan kening dalam hati. Apa yang mungkin menyebabkan perselisihan antara Blue Oasis dan kelompok Izrod? Hal pertama yang terlintas dalam pikiran adalah perselisihan tentang barang rampasan, namun, hal seperti itu seharusnya dibicarakan sebelum penyerbuan, jadi mereka mengesampingkan kemungkinan itu. Ada juga kemungkinan terjadi konflik verbal, dan beberapa kata-kata kasar terlontar. Namun, dengan kehadiran seseorang seperti Niflheim, seharusnya ia bisa menangani masalah sekecil itu tanpa menimbulkan perselisihan yang serius. Lagi pula, jika ia setidak kompeten itu, bagaimana mungkin Wang Qiang menganggapnya sebagai saingan potensial? Ewan mengalihkan perhatiannya kepada Izrod dan bertanya, saya tidak tahu apa-apa tentang peristiwa yang terjadi di dalam penyerbuan itu, namun, saya harap Anda berkenan menjelaskan beberapa hal kepada kami. Tatapan harimau selalu menunjukkan rasa tamak, jawab Izrod dengan santai. Ketika Ewan dan Wang Qiang mendengar kata-kata itu, mereka secara garis besar mengerti apa yang pasti telah terjadi. Di alam, apa yang ditakuti harimau? Tidak ada. Ia lahir tanpa predator alami, oleh karena itu, jika ada sesuatu yang menarik perhatiannya, mengapa ia tidak langsung mengambilnya? Namun, pertanyaannya tetap, apa yang begitu berharga sehingga membuat Blue Oasis rela menempatkan diri dalam hubungan buruk dengan pemilik istana alam mistis? Apakah mereka tidak takut merusak hubungan mereka dengan Kaisar Pil secara permanen dengan menyinggung Izrod? Masih terlalu banyak misteri. Sepertinya Crosshavenku mengalami kerugian kali ini, kata Ewan. Namun, terlepas dari kata-katanya, ia tidak menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan terhadap situasi tersebut. Ia kemudian melanjutkan, Wang Qiang, perintahkan semua orang untuk mundur. Juga, kirimkan regu pengintai tingkat lanjut setelah semuanya tenang. Saya sudah mengirimkan perintahnya. Saya akan memastikan perintah itu dilaksanakan dengan benar. Kalau begitu, semuanya, saya permisi dulu, jawab Wang Qiang sambil memberi gestur perpisahan kecil sebelum pergi. Oh, kau tidak berencana menunggu Blue Oasis. Kemungkinannya kecil, hampir tidak ada.
Tapi, mereka mungkin masih bisa menyelesaikannya, komentar Zhang Jie. Tidak, apalagi kelompok penyerang yang kekurangan 6 pemain, sekalipun mereka adalah kelompok penyerang yang lengkap, itu tetap akan menjadi tugas yang sulit. Mereka tidak akan berhasil. Kontraknya akan batal. Pergilah cari Jenderal Mao Soushan dan suruh dia memimpin regu pengintai tingkat lanjut, kata Ewan. Mao Soushan, orang itu terlalu malas. Dia pasti tidak mau melakukannya, jawab Zhang Jie sambil menyeringai. Itulah sebabnya kamu akan menemaninya, kata Ewan. Baiklah. Tapi, kau berutang satu padaku. Zhang Jie mengangkat bahu sambil bergegas keluar sebelum Ewan sempat menjawab. Kepala Istana Izrod, pemimpin persekutuan Mariposa, teman-teman, ada beberapa hal yang harus saya selesaikan, jadi saya harus mengakhiri percakapan kita di sini. Kepala Istana Izrod, jika Anda punya waktu, saya harap Anda bisa mengunjungi markas sementara Crosshaven saya untuk membahas beberapa hal. Saya jamin perjalanan Anda tidak akan sia-sia. Kalau begitu, saya permisi. Ewan pergi tanpa sepatah kata pun. Ia tahu bahwa mendesak informasi lebih lanjut tidak akan mengubah hasil. Blue Oasis, kau benar-benar menyia-nyiakan kesempatan langka kali ini. Kurasa aku telah melebih-lebihkan kejelianmu, Kapten Niflheim, gumam Ewan dalam hati. Namun, bagaimana mungkin ia tahu bahwa Niflheim bukanlah pihak yang picik dalam hal ini. Setelah anggota Crosshaven pergi untuk mengatur segala sesuatunya, hanya kelompok Izrod dan Mariposa yang tersisa. Beraninya kau menyembunyikan sesuatu dari kakak perempuanmu. Bagaimana aku harus menghadapimu? Kata Mariposa sambil menatap Ziyi. Siapa bilang aku harus menceritakan semua yang kulakukan? Apa aku juga harus menceritakan setiap kali aku berkedip dan bernapas? Ziyi cemberut. Baiklah, Mariposa hendak menjawab ketika dia langsung dipotong oleh Ziyi. Tidak, jangan jawab itu. Aku tidak mau tahu jawabannya. Ziyi langsung menyesali pertanyaannya. Mariposa tertawa kecil, lalu senyum cerah merekah di wajahnya. Ia hanya ingin sedikit menggoda Ziyi. Lagi pula, bagaimana mungkin ia benar-benar kesal pada adik perempuan yang ia sayangi. Mariposa menggelengkan kepala sambil berkata, saya terkejut ketika sistem mengumumkan kekalahan bos penyerang yang tangguh. Saya yakin semuanya berjalan lancar. Jadi, apa yang terjadi? Ceritanya tidak menarik. Tapi, mungkin memang seperti yang kau bayangkan, jawab Izrod acuh tak acuh. Dia kemudian melanjutkan, yang lebih penting, aku jadi tidak perlu repot lagi karena kamu sudah ada di sini. Apa maksudmu? Tanya Mariposa penasaran. Menyelamatkannya dari masalah. Apa dia ingin bantuan Gardenia tidurnya untuk membalas dendam pada Blue Oasis? Kau tidak tertarik? Tanya Izrod dengan ekspresi riang di wajahnya sambil, tanpa menoleh, menunjuk kembali ke arah pintu masuk gedung berwarna koral pelangi dengan ibu jarinya. Tentu saja, Mariposa mengangguk. Namun, ia tidak yakin apa tujuan pertanyaan Izrod. Sleeping Gardenia miliknya adalah salah satu dari 10 guild teratas di RML, bagaimana mungkin mereka tidak tertarik dengan raid yang baru ditemukan. Hal ini wajar saja bagi siapapun. Ia kemudian melanjutkan, saya ingin tahu informasi apa yang bersedia Anda ungkapkan tentang penggerebekan itu. Tentu saja, saya tidak berencana memanfaatkan persahabatan kita dan akan memastikan Anda mendapatkan imbalan yang adil atas informasi apapun yang Anda bagikan. Di Dungeon dan Raid, informasi lebih berharga daripada emas, bahkan lebih berharga lagi untuk Raid. Saat ini, hanya informasi dasar yang dimiliki Izrod tentang Raid saja bisa dijual ke guild top lainnya dengan harga 100 koin emas. Namun, ini sebelum memperhitungkan bahwa ia memegang rahasia mengalahkan bos pertama pada tingkat kesulitan hardcore. Informasi seperti itu bisa bernilai hingga 1000 koin emas atau sekitar 300.000 RMB. Lagi pula, jika seseorang tahu cara mengalahkan bos pertama, maka hadiah jangka panjangnya akan jauh lebih berharga daripada beberapa koin emas atau RMB. Aku punya rencana lain. Aku akan secara pribadi membantu Sleeping Gardenia menyelesaikan penyerbuan ini, tapi, aku hanya punya satu syarat, kau harus mengikuti perintahku tanpa bertanya, kata Izrod sambil mengangkat satu jarinya. Mariposa mengerutkan kening. Salah satu tindakan pertama yang ia ambil ketika penyerbuan itu terungkap ke dunia adalah memeriksa log eksplorasi untuk mengetahui detailnya. Karena itu,
Ia tahu bahwa penyerbuan itu memiliki waktu pendinginan untuk masuk kembali selama 9 hari. Sekalipun Izroth ingin membantunya menyelesaikannya, ia yakin Sleeping Gardenia-nya bisa melakukannya sebelum periode 9 hari itu berakhir. Terus terang saja, bantuan Izroth mungkin bermanfaat, tetapi sebenarnya tidak diperlukan. Belum lagi, kondisinya yang tidak biasa. Lagi pula, sebagian besar anggota akan menjadi anggota Sleeping Gardenia-nya. Akan aneh jika mereka tiba-tiba mulai menerima perintah dari seseorang yang bukan bagian dari guild mereka. Namun, Mariposa bukanlah tipe orang yang mudah mengabaikan sesuatu. Ia tidak mengenal Izroth dengan baik, tetapi ia cukup memahaminya untuk tahu bahwa Izroth bukanlah orang yang ceroboh. Saya akan bicara terus terang. Silakan menolak tawaran saya. Namun, saya tidak akan mengulanginya. Tapi, Anda harus segera memutuskan, pemimpin Guild Mariposa. Kalau tidak, kesempatan Anda bisa hilang dan muncul kembali di hadapan orang lain, kata Izroth. Baiklah, baiklah. Kau tidak perlu sejauh itu. Kurasa tidak ada salahnya menunggu 9 hari sebelum mencobanya. Mariposa mendesah sambil mengangkat tangannya tanpa daya. Meskipun itu akan merugikan Gardenia tidurnya dalam jangka pendek, itu tidak akan terlalu memengaruhi mereka dalam jangka panjang. Saya khawatir Anda salah paham. Saya tidak berencana menunggu 9 hari. Saya akan mengirimkan daftar tipe pemain yang kami butuhkan. Cepat kumpulkan orang-orang Anda, kata Izroth sambil membuka antarmuka sistemnya dan mengirimkan daftar persyaratan pemain kepada Mariposa. Aku hanya membawa sekitar 40 orang, jadi variasinya tidak terlalu banyak. Mariposa terkejut mendengar kata-kata Izroth. Ia masih bingung. Apakah ia salah membaca waktu cooldown untuk masuk kembali? Tidak. Ia yakin itu 9 hari. Ia memeriksa pesan yang diterimanya dari Izroth mengenai persyaratan pemain dan mendapati pesan itu sangat spesifik. Seharusnya ini bisa dilakukan. Salah satu tipe pemain yang kau minta agak unik. Untungnya, kita punya seseorang yang bisa memenuhi persyaratannya. Dengan ini, kita seharusnya tidak kesulitan menyelesaikan raid normal asalkan kita melakukannya dengan hati-hati, ujar Mariposa. Meskipun masih ragu bagaimana Izroth berencana untuk melewati cooldown re-entry, ia memutuskan untuk menerimanya sebagai tanda itikat baik. Sekalipun rencananya tidak berhasil, itu tidak akan membahayakan Sleeping Gardenia miliknya. Normal, hahaha, Kak, kamu terlalu meremehkan kakakku, kata Guan Yu sambil menyeringai. Meremehkan itu kata yang terlalu baik. Bagaimana mungkin ada tujuan sekecil itu ketika saudaraku terlibat? Komentar Hals. Mariposa punya firasat buruk tentang ini setelah mendengar Guan Yu dan Hals bicara. Kalau bukan serangan normal yang ingin mereka coba, mana mungkin mereka mau mencobanya. Tapi sudah terlambat untuk mengingkari janjinya sekarang. Yang bisa ia harapkan hanyalah Izroth tidak melakukan tindakan bodoh hanya karena balas dendam terhadap Blue Oasis. Kau tidak bermaksud, tapi, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Mariposa dipotong. Gardenia tidurmu akan menjadi guild pertama yang menyelesaikan raid hardcore di RML. Kau seharusnya senang, pemimpin guild Mariposa, ujar Izroth dengan ekspresi riang di wajahnya. Mariposa, di sisi lain, tidak tahu harus tertawa atau menangis. Bagaimana mungkin dia mengatakan itu dengan santai dan ekspresi santai? Apa dia pikir razia hardcore itu lelucon? Apa yang baru saja dia setujui? 437 mulai hitung mundur, 20 menit. Mariposa memanggil anggota Sleeping Gardenia-nya yang memenuhi persyaratan Izroth. Termasuk dirinya sendiri, total ada 18 pemain yang telah tiba. Hebat, tidak ada satupun pria yang terlihat. Kurasa rumor itu benar bahwa Sleeping Gardenia tidak menerima pemain pria, komentar Hals. Rumor lainnya juga benar. Sleeping Gardenia penuh dengan wanita cantik. Seru Guan Yu sambil mengangguk puas melihat para pemain Sleeping Gardenia. Kalian berdua memiliki keberuntungan 10 kehidupan untuk bisa berada di hadapan kami bertiga yang cantik. Ziyi mendengus. 3. Kamu dan Luna sudah pasti. Tapi, siapa yang ketiga? Tanya Valentine sambil tersenyum. Siapa lagi kalau bukan kamu? Jawab Ziyi. Aku seorang pria, kau tahu. Kata Valentine tanpa daya. Baiklah, kita tidak punya banyak waktu terbuang, kata Izroth sambil mengangkat tangannya, dan semua orang terdiam.
Dia menoleh ke arah anggota Sleeping Gardenia dan melanjutkan, "Breezing Gladiolus, Sao Qingge, kalian berdua maju ke depan." Beberapa detik kemudian, dua pemain dari Sleeping Gardenia melangkah maju. Salah satunya berkulit coklat keemasan, bermata merah tajam, dan berambut biru pendek. Ia mengenakan armor kulit dengan sepasang sarung tangan tanpa jari dan dipanggil Breezing Gladiolus. Sedangkan pemain perempuan lainnya, bertubuh pendek, bertubuh mungil, dan berkulit putih. Ia memiliki mata hijau muda yang dingin dan rambut hitam halus yang panjangnya hanya sebahu. Ia mengenakan jubah hijau giok dan memiliki 3 bola hijau muda mini yang berputar di pergelangan tangan kanannya. Namanya Sao Qingge. Breezing Gladiolus dan Sao Qingge mengamati Izroth. Belum lama ini, mereka menerima pesan dari Mariposa yang memerintahkan mereka untuk segera ke lokasi ini. Namun, yang lebih mengejutkan, mereka tidak hanya akan mencoba menyerang, tetapi juga harus mengikuti perintah orang ini. Ini pertama kalinya mereka bertemu langsung dengan Izroth, pemilik istana alam mistis. Berdasarkan rumor yang mereka dengar, mereka mengira dia memiliki kepribadian yang garang, namun, dia tampak tenang. Meskipun hal ini membuat mereka merasa sedikit nyaman, tetap saja terasa tidak nyaman harus mengikuti perintah orang yang sama sekali tidak mereka kenal. Namun, pada akhirnya, bagaimana mungkin mereka bisa menentang perintah langsung dari pemimpin guild mereka? "Saya Breezing Gladiolus. Senang bertemu dengan pemilik istana alam mistis." Breezing Gladiolus berbicara dengan lugas dan sopan. "Saya Sao Qingge. Jadi, apakah kamu prianya kakak Ziyi?" tanya Sao Qingge polos sambil tersenyum. Ziyi hampir batuk darah karena malu ketika mendengar Sao Qingge berbicara. Ia secara naluriah menoleh ke arah Mariposa, yang menyapanya dengan senyum licik. Mariposa memasang ekspresi seperti berkata, mau sembunyi-sembunyi dari kakakmu. Lihat saja bagaimana aku menghadapimu." Sebelum Izroth sempat bicara, Ziyi menghentakkan kakinya dengan marah dan berkata, "Gege. Kalau kau terus bicara omong kosong seperti itu, adikku pun tak akan bisa melindungimu. Lagi pula, kakak perempuan yang mana? Haruskah kukatakan pada semua orang kalau usiamu sebenarnya?" "Wah, baiklah, aku salah." Sao Qingge buru-buru menyela Ziyi dan meminta maaf. Izroth menggelengkan kepalanya dalam hati. Apakah kelompok ini akan cukup untuk bertahan? Setelah keadaan akhirnya tenang, Izroth menanyakan beberapa pertanyaan kepada Breezing Gladiolus dan Sao Qingge tentang kelas mereka. "Jadi, bisakah kalian berdua melakukannya?" tanya Izroth. "Bisa saja, tapi, kita kekurangan waktu, jadi semua orang harus bergerak cepat," jawab Breezing Gladiolus. "Tidak ada masalah di pihak saya. Saya cukup bersemangat untuk mengalaminya secara langsung," ujar Sao Qingge. "Bagus. Dengan ini, seharusnya tidak ada masalah membersihkan tempat tinggal Sprite. Sekarang, kita tinggal memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ambil ini dan bagikan kepada anggota guildmu," kata Izroth sambil mengeluarkan sekantong pil dari inventarisnya dan menyerahkannya kepada Sao Qingge. Begitu dia mengeluarkan pil dari inventarisnya, aroma obat yang kuat memenuhi udara dan menarik perhatian para anggota Sleeping Gardenia. Aroma obat yang kuat sekali. Ini jelas pil kelas 2. "Tidak, aroma ini termasuk pil kelas 3. Kata Sao Qingge dengan sedikit terkejut sambil menghirup pil yang diberikan Izroth. Meskipun ia hanya seorang apoteker tingkat 1, ia menghabiskan sebagian besar waktu luangnya di sekitar pil, oleh karena itu, ia bahkan tidak perlu melihat pil-pil itu untuk tahu bahwa pil-pil itu berkualitas tinggi. Pil kelas 3. Semua orang tahu bahwa hanya Kaisar Pil yang mampu meracik pil kelas 3. Jika memang begitu, berarti pil-pil ini belum dipublikasikan. Semua orang langsung bersemangat menyambut prospek menerima pil yang diracik langsung oleh Kaisar Pil. Mereka berharap punya kesempatan bertemu dengannya sekali saja. Lagi pula, jika seseorang bisa menjadi wanita Kaisar Pil, mereka tak akan pernah kekurangan pengaruh, kekuasaan, dan kekayaan. Di antara para pemain Sleeping Gardenia, hanya Mariposa dan beberapa penasihatnya yang paling terpercaya yang mengetahui identitas Izroth sebagai Kaisar Pil. Jika tidak, siapa yang tahu kekacauan apa yang akan ditimbulkannya jika mereka yang hadir memiliki informasi ini. Sao Qingge membagikan 1 pil kepada setiap anggota Sleeping Gardenia yang hadir. Tentu saja,
Ia juga menyimpan satu pil untuk dirinya sendiri. Mariposa memeriksa pil itu dan mendesah kagum. Pil itu berwarna ungu dan mengeluarkan semburat ungu samar disertai aroma menyegarkan. Ia tidak mengerti bagaimana Izrod bisa meluangkan waktu untuk terus-menerus mengembangkan pil berkualitas tinggi dan masih bisa mempertahankan levelnya cukup tinggi untuk berpartisipasi dalam penyerbuan sengit bersama Blue Oasis. Yang kuberikan padamu ini namanya pil pembersih jahat. Semua yang hadir harus meminum pil ini sekarang juga, tanpa terkecuali, tegas Izrod. Ia tak mau ambil risiko ada yang mencoba menyimpan pil itu untuk tujuan serakah. Pada akhirnya, godaan pil kelas 3 yang baru terlalu besar. Namun, Izrod tidak khawatir seseorang akan mencoba mengungkap rahasia pil tersebut. Hanya saja, jika pil ini tidak diminum, kemungkinan besar Sleeping Gardenia tidak akan seberuntung Blue Oasis ketika mereka tiba di Sprite Dwellings. Tidak ada jaminan bahwa ia akan menjadi anggota kelompok yang akan mengalami Phantasmagoria. Phantasmagoria merupakan pengalaman yang menakutkan bagi pemain yang tidak memiliki kemampuan ketahanan racun, dan pil pembersih jahat ini dimaksudkan untuk menutupi kelemahan tersebut. Nama, pil pembersih jahat. Peringkat, kelas 3. Penggunaan, pengguna yang mengonsumsi pil ini secara permanen mendapatkan keterampilan pasif Evil Cleansing. Catatan khusus, mengonsumsi pil ini lebih dari sekali tidak akan memberikan efek tambahan. Namun, mengonsumsi pil dengan kualitas yang lebih baik akan menggantikan efeknya. Asteris pembersihan jahat pengguna skill ini kebal terhadap beberapa jenis racun dan ilusi jahat. Saat terkena racun atau ilusi, semua efek negatif akan otomatis dibersihkan dari pengguna. Efek ini hanya dapat terjadi sekali setiap 2 jam. Kalau begitu, kami tidak akan menolak kebaikanmu, kata Mariposa sambil meminum pil pembersih jahat. Ia kemudian menoleh ke arah para anggota Sleeping Gardenia, jika aku menemukan seseorang tidak mengonsumsi pil yang diberikan dengan murah hati oleh pemilik istana alam mistis, maka orang itu harus mempertanggungjawabkannya kepadaku. Semua orang dari Sleeping Gardenia meminum pil itu tanpa ragu. Sedangkan untuk kelompok Izrod, ia sudah memberi mereka satu pil untuk diminum. Sekarang aku akan membahas rencananya. Semuanya, dengarkan baik-baik, ujar Izrod sambil mulai membahas detail penyerbuan dengan Sleeping Gardenia. Beberapa saat kemudian, Izrod, Luna, Ziyi, Guan Yu, Hals, Valentine, Mariposa, dan anggota Sleeping Gardenia telah tiba di pintu masuk serangan Istana Laut Besar. Mariposa memperhatikan dengan rasa ingin tahu ketika mereka sampai di pintu penyerbuan. Ia penasaran dengan ide apa yang dimiliki Izrod untuk mengatasi masa pendinginan penyerbuan. Setahu Mariposa, tidak ada cara lain selain menunggu hingga masa pendinginan habis. Hals, kau sudah bangun, kata Izrod. Akhirnya tiba saatnya aku bersinar, ujar Hals sambil meletakkan buku-buku jarinya dan mendekati batu permata safir yang tertanam di bagian atas batu silinder itu. Hals mengeluarkan sebuah gulungan dari inventarisnya yang memancarkan cahaya keemasan redup. Ia membuka gulungan itu di depan batu safir yang memancarkan cahaya terang sebelum menghilang. Peringatan sistem, pelayar Hals telah menggunakan Right Reset Scroll. Peringatan sistem, waktu pendinginan semua anggota grup penyerang untuk serangan Istana Laut Besar telah diatur ulang. Sebuah gembok dan rantai tertutup muncul di atas kepala Izrod, Hals, Luna, Ziyi, Guan Yu, dan Valentine. Gembok itu terbuka, dan rantai-rantainya hancur. Saat itu juga, Izrod dan yang lainnya menerima peringatan dari sistem yang mengonfirmasi bahwa waktu pendinginan raid mereka telah direset ke 0. Ini adalah hasil dari item yang Hals terima dari peti harta karun item langka setelah menyelesaikan fase 1, gulungan reset raid. Sesuai namanya, gulungan ini memungkinkan seseorang untuk mereset waktu pendinginan raid untuk seluruh grup raid mereka. Nama, gulir reset serangan. Peringkat, langka. Kegunaan, gulungan ini dapat digunakan untuk mengatur ulang waktu pendinginan raid di level 40-60 untuk pengguna dan seluruh grup raid. Gulungan ini hanya dapat digunakan sekali. Sejujurnya, Hals kecewa dan merasa tertipu saat pertama kali mendapatkan Right Reset Scroll. Ia bahkan tergoda untuk bertukar dengan anggota Blue Oasis demi salah satu item mereka. Untungnya, Ziyi ada di dekatnya saat itu dan menghentikannya sebelum ia melakukan kesalahan besar.
Right Reset Scroll mungkin adalah item paling berharga yang dijatuhkan dari peti harta karun item langka manapun karena memungkinkan seseorang untuk langsung menjalankan raid dengan cooldown yang lama. Ini adalah sesuatu yang pasti diinginkan Blue Oasis, atau lebih tepatnya, guild papan atas manapun. Lagi pula, 2 kali raid berarti loot yang didapat 2 kali lipat. Itu sudah cukup untuk memberikan peningkatan kekuatan yang signifikan bagi guild papan atas manapun. Barang yang sangat berharga. Sayang sekali, gumam Mariposa dalam hati. Ia tak kuasa menahan rasa sakit yang menusuk di hatinya ketika melihat gulungan riset serangan yang digunakan Hals. Ia tak tahu ada benda sehebat itu. Tapi, benda itu hilang begitu saja. Pintu penyerbuan terbuka setelah gulungan di tangan Hals menghilang. Kedua kalinya berhasil, komentar Valentine dengan nada main-main. Blue Oasis bahkan tidak akan tahu bagaimana caranya menyesal karena telah menyinggung saudaraku, kata Guan Yu. Semuanya, ingat rencana ini dan patuhi. Selama kalian mengikuti perintahku, aku tidak akan membiarkan kalian gagal, ujar Izrod dengan riang sambil melangkah melewati pintu penyerbuan bersama rombongan penyerbuan. Mereka akhirnya tiba kembali di Istana Laut Besar. Peringatan sistem, Anda telah memasuki serangan Istana Laut Besar. Luna, Ziyi, kata Izrod, namun, dia tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun karena Ziyi sudah mulai bergerak. Di sana, jawab Ziyi sambil melesat maju dengan kecepatan penuh. Sedangkan Luna, tepat saat Ziyi hendak lepas landas, gelombang mana yang dahsyat menyebar ke segala arah, memengaruhi Ziyi dan anggota raid lainnya. Di saat yang sama, semua orang langsung mengonsumsi ramuan mobilitas tingkat tinggi. Cepat, sihir suara Luna bergema dan menyebar ke segala arah, memberikan peningkatan kecepatan gerak yang sangat besar kepada anggota kelompok penyerang. Namun, itu tidak berakhir di situ. Kurangi gesekan. Tubuh tanpa bobot. Shao Qingge merapal 2 skill buff saat cahaya hijau dan kuning menyelimuti tubuh para anggota kelompok penyerang. Mulai, perintah Izrod sambil mengambil langkah pertama. Wus, wus, wus. Seluruh kelompok penyerang itu melesat maju dengan kecepatan yang tak terbayangkan, meninggalkan hembusan angin kencang di belakang mereka. Sementara Ziyi mengurus relik-relik itu, kita akan menerobos masuk dengan cepat, ujar Izrod. Ya, jawab kelompok penyerang serempak. 20 menit. Kalau semuanya berjalan sesuai rencana, dalam 20 menit, kita akan mengalahkan Odamu. Hitung mundur 20 menit telah resmi dimulai. 438 serbuan ke tempat tinggal peri. 220 menit. Bahkan Mariposa dan anggota Sleeping Gardenia pun tak menyangka hal seperti itu mungkin terjadi. Lagi pula, mencapai boss raid pertama saja mungkin akan memakan waktu lebih lama. Namun, ia tak hanya ingin sampai di sana dalam waktu kurang dari 20 menit, tetapi juga ingin mengalahkan boss raid yang tangguh dalam kurun waktu tersebut. Sungguh absurd. Namun, Mariposa yakin Izrod hanya mengatakan itu untuk memotivasi mereka agar bergerak lebih cepat. Dengan begitu, mereka tak akan membuang waktu. Adapun bagian pertama rencana Izrod, sederhana saja. Sementara Ziyi menggunakan Enhanced Void Jam, 0 point kontak miliknya untuk menghancurkan relik yang memberi daya pada penghalang di sekitar lapisan luar Istana Laut Besar, kelompok penyerang akan bergegas menghabisi Ord dan Temp, para pelaut elit yang berjaga. Setelah mereka menghabisi 2 penjaga elit dan Ziyi selesai menghancurkan relik, mereka akan bergegas dengan kecepatan penuh langsung menuju pintu masuk tempat tinggal Sprite. Setelah mencapai titik itu, terserah Breezing Gladiolus dan Shao Qingge apakah semuanya akan berjalan lancar atau tidak. Izrod hanya bisa berharap para anggota Sleeping Gardenia dapat mempertahankan reputasi mereka sebagai guild papan atas. Tepat saat Izrod dan kelompok penyerang tiba dalam jangkauan serangan Ord dan Temp, mereka menerima 2 peringatan dari sistem. Peringatan sistem, Anda telah memasuki fase 1, ketidakharmonisan. Peringatan sistem, 1/8 hancurkan relik laut. Bahkan belum ada satu tarikan napas pun yang berlalu setelah mereka mengaktifkan fase pertama penyerbuan, dan Ziyi telah mengeluarkan salah satu relik. Dia bergerak lebih cepat dari yang diantisipasi. Sepertinya kita tidak bisa bermalas-malasan. Izrod menghunus pedang badai saat dia memeriksa Ord dan Temp melalui sistem. Nama, Ord, penjaga istana luar elit. Tingkat, 48.
HP 680.100%. Efek hardcore, ledakan. Nama, Temp, penjaga istana luar elit. Tingkat 48. HP 680.100%. Efek hardcore, ledakan. Keduanya memiliki efek ledakan dahsyat, tampaknya keberuntungan ada di pihak kita. Hasil terburuknya adalah Ord dan Temp terkena efek bulk hardcore yang menggandakan HP mereka atau efek virulen hardcore yang membutuhkan kesabaran dan akan menghabiskan terlalu banyak waktu. Sedangkan untuk Explosion, selama mereka berhati-hati dan mundur dengan benar sebelum terjadi, maka itu bukanlah ancaman yang terlalu besar. Mariposa mengetuk tongkat sihirnya 2 kali ke tanah saat air mata di angkasa muncul di atas dan di bawah Temp. Tongkat sihir di tangannya berwarna hitam dan ungu. Tongkat itu memiliki 3 batu permata ungu indah yang memancarkan semburat ungu samar yang melayang di ujungnya, masing-masing menyerupai bilah pisau lempar. Di antara kristal yang melayang dan badan tongkat sihir terdapat konsentrasi energi sihir yang padat. Ini adalah tongkat sihir berkualitas epik yang ia terima setelah menyelesaikan bagian pertama dari misi peringkat SSS yang diundang Izroth. Tongkat sihir sehebat ini, mungkin hanya tongkat sihir yang diperoleh Blue Oasis setelah mengalahkan Oudamu yang layak menyainginya. Skill yang baru saja dirapalkan Mariposa 2 kali pada Temp disebut Spatial Rift. Spatial Rift di kaki Temp menyedotnya dan membuatnya terlempar dari Spatial Rift yang terbentuk di atasnya. Hal ini membuatnya terjatuh tanpa henti dalam lingkaran yang konstan. Namun, ini jauh dari cukup untuk menahan seorang guard elit garis keras dalam waktu lama. Meskipun tujuan utama Mariposa bukanlah untuk membatasi pergerakan Temp secara permanen dengan Spatial Rift. Di saat yang sama, Hals menerjang maju dan menggunakan Taunting Aura untuk memancing aggro Ord. Tak lama setelah itu, Temp melepaskan diri dari Spatial Rift milik Mariposa dan langsung melancarkan serangan ke Hals yang berada paling dekat. Meskipun Mariposa baru saja menggunakan mantra pada Temp, karena skill tersebut tidak memberikan damage, skill tersebut tidak menghasilkan aggro. Namun, Hals mengabaikan serangan Temp yang datang dan fokusnya hanya pada Ord. Biasanya, mengabaikan serangan monster penyerbu manapun dianggap sebagai tindakan bunuh diri. Namun, Hals hanya mengikuti instruksi yang diberikan Izroth. Kau hanya perlu fokus pada Ord. Sedangkan yang satunya, abaikan saja. Itulah kata-kata Izroth yang ditujukan kepada Hals. Jika itu orang lain, Hals pasti akan ragu melakukan hal yang tidak lazim seperti itu. Tapi, karena itu datang dari seseorang yang ia sebut saudaranya, Hals sangat percaya pada kata-katanya. Wuss, Temp mengayunkan trisula perkasanya ke arah Hals dengan kekuatan penuh. Namun, tepat ketika trisula itu hendak mengenai Hals, aura hitam menyelimuti Temp. Aura hitam ini menyebabkan ruang di sekitar Temp berputar dan terdistorsi. Distorsi yang muncul melilit dan menarik tubuh Temp hingga ia lenyap. Seketika, pengawal elit pelaut itu pun lenyap. Semoga dia tahu apa yang dia lakukan, gumam Mariposa dalam hati saat cahaya di salah satu batu permata ungu di tongkat sihirnya meredup. Jurus yang baru saja ia gunakan adalah mantra peringkat S yang disebut Usir. Mantra itu pernah ia gunakan di desa pengembaraan Netherworld untuk mengusir salah satu pembunuh berantai boneka. Namun, saat ia menggunakannya saat itu, ia membutuhkan waktu 20 detik untuk mengeluarkannya. Sekalipun ia meningkatkan level jurus, Usir, seharusnya ia tetap tidak bisa mengeluarkan mantra peringkat S secara instan. Kemampuannya ini berkat tongkat sihir berkualitas epik di tangannya. Untuk setiap batu permata berwarna ungu, tongkat sihir tersebut memungkinkan Mariposa menyimpan satu mantra. Karena tongkat sihir tersebut memiliki 3 batu permata, artinya Mariposa dapat menyimpan hingga 3 mantra. Namun, ini bukan satu-satunya kegunaan tongkat tersebut. Tongkat ini juga memungkinkan Mariposa untuk merapal mantra yang tersimpan di dalam batu permata tanpa biaya mana dan secara instan. Tidak hanya itu, kekuatan dan efek asli mantra tersebut tidak terpengaruh sedikitpun. Seorang penyihir yang berpotensi merapal 3 mantra peringkat S tanpa penundaan, memikirkannya saja sudah cukup untuk membuat merinding siapapun. Mariposa mendesah karena kehilangan salah satu muatan mantranya. Butuh seharian penuh sebelum kristal itu bisa diisi ulang dengan mantra lain. Namun, karena ia sudah setuju untuk mengikuti rencana Izroth, ia memutuskan untuk tidak melakukannya setengah hati.
Sementara itu, peringatan sistem berbunyi dan memberitahu kelompok penyerang tentang kemajuan Ziyi. Peringatan sistem, 4/8 hancurkan, relik laut. Izroth melihat Ziyi baru saja selesai menghancurkan 4 dari 8 relik dan sedang menuju ke relik kelima. Dengan kecepatan seperti ini, tugasnya tak akan lama lagi selesai. Untungnya, semuanya berjalan lancar. Dengan temp absen selama 1 jam penuh berkat skill banish milik Mariposa, mereka hanya perlu mengalahkan Ord sebelum menyerbu ke istana luar. Ini menghemat banyak waktu mereka. Izroth dan kelompok penyerang meningkatkan tekanan serangan mereka. Ord tidak menunjukkan serangan yang unik atau tiba-tiba dan tetap pada pola yang sama. Soal hasil kerusakan, Izroth dan kelompok utamanya tidak perlu dikritik. Namun, dalam menghadapi Sleeping Gardenia, mereka tidak mengendur dan mempertahankan status mereka sebagai guild papan atas. Dalam hal kerusakan serangan, mereka lebih lemah daripada Blue Oasis. Namun, hal ini dapat dijelaskan dengan absennya pasukan tempur utama mereka, Lotus Guard. Meskipun demikian, mereka sedikit mengimbanginya dengan kerja sama tim dan kendali fenomenal mereka di medan perang secara keseluruhan. Hanya dalam beberapa saat, gelombang energi berkumpul di sekitar Ord ketika HP-nya mencapai 5%. Ia bersiap untuk mengaktifkan efek terkuatnya, ledakan. Namun, kelompok penyerang sudah siap dan telah bergerak ke jarak aman. BOOOM. Ledakan keras menyebabkan terbentuknya kawah besar saat Ord hancur menjadi partikel yang tak terhitung jumlahnya. Peringatan sistem, selamat, Anda telah mengalahkan Temp, penjaga istana luar. Peringatan sistem, Anda telah memperoleh 85.167 EXP. Seolah telah dilatih sebelumnya, Ziyi muncul tepat pada saat kekalahan Ord. Ziyi telah berhasil menghancurkan ke-8 relik dan melumpuhkan penghalang di sekitar lapisan luar. Kemudian, ia segera bergegas dengan kecepatan penuh untuk membantu kelompok penyerang, namun, ia mendapati bahwa mereka telah menghabisi para penjaga. Ingat, apapun yang terjadi selanjutnya, jangan melambat. Ikuti Hals dan langsung menuju ke Sprite Dwellings. Sesampainya di sana, lanjutkan sesuai rencana, tegas Izroth. Berhasil atau tidaknya rencana itu bergantung pada kinerja setiap orang saat mereka berada di dalam Sprite Dwellings. Tanpa membuang waktu lagi, Izroth dan kelompok penyerang melesat ke lapisan luar istana laut besar. Begitu kelompok penyerang melangkah melewati gerbang, sebuah peringatan berbunyi dari sistem. Peringatan sistem, selamat, Anda telah menyelesaikan fase 1, ketidakharmonisan. Meskipun para anggota Sleeping Gardenia bersemangat dan ingin melihat hadiah yang mereka peroleh setelah menyelesaikan fase pertama penyerbuan, mereka menahan diri. Lagi pula, menurut Izroth, mereka tidak bisa menunda fase berikutnya. Tidak lama setelah bergerak lebih dalam ke lapisan istana luar, tanah mulai bergetar saat ledakan keras bergema di seluruh lapisan luar. Beberapa saat kemudian, sebuah gelombang pasang raksasa dengan wajah marah di tengahnya muncul di kejauhan. Inilah gelombang pasang besar Odamu. Ketika para anggota Sleeping Gardenia menyaksikannya, reaksi langsung mereka adalah mencari perlindungan atau sesuatu untuk dipegang erat-erat. Apa itu? Tsunami di tengah penggerebekan. Apa kita akan baik-baik saja? Kita tidak hanya menyerang sampai mati, kan? Mariposa segera mengingatkan mereka yang berada di Sleeping Gardenia untuk terus maju. Meskipun, sejujurnya, Mariposa sendiri agak ragu untuk menghadapi gelombang pasang raksasa itu secara langsung. Peringatan sistem, Anda telah secara otomatis memasuki fase 2, Odamu. Kelompok penyerang memasuki fase kedua ketika gelombang pasang menghantam dan membanjiri kota di dalam lapisan terluar. Namun, berkat buff tahan aliran yang mereka peroleh setelah menyelesaikan fase pertama, kelompok penyerang tidak terpengaruh oleh gelombang pasang besar. Hasilnya membuat Mariposa dan anggota Sleeping Gardenia bernapas lega. Mengalami gelombang air yang menjulang tinggi datang tepat ke arah mereka saja sudah merupakan pengalaman yang mengerikan, setidaknya begitulah. Setelah tsunami membanjiri lapisan terluar, beberapa pusaran air terbentuk di kejauhan. Ketika Hals melihat pusaran-pusaran air itu, ia menyadari bahwa mereka harus bergegas. Ikuti aku dan jangan terlalu jauh di belakang, kata Hals sambil memimpin jalan menuju aliran air bawah laut sempit yang mengalir ke dalam Sprite Dwellings. Hanya dalam hitungan detik,
banyak makhluk laut elit akan muncul dan menjadi mimpi buruk yang harus dihadapi jika mereka harus berjuang melewatinya. Karena itu, mereka harus bergerak sebelum diserbu. Semua anggota kelompok penyerang mengikuti Hals, kecuali satu. Yang ini, tentu saja, Izroth. Karena kelompok penyerang bergerak dengan kecepatan penuh tanpa melambat dan sudah mengetahui lokasi tempat tinggal Sprite kali ini, Izroth tidak perlu lagi memancing hiu Istana Agung dan ikan pencari Istana Agung menjauh dari mereka. Sebaliknya, ia punya kegunaan lain untuk mereka. Bahkan, tanpa mereka, rencana ini akan sulit berhasil dengan lancar. Izroth menyaksikan dengan ekspresi riang saat hiu Istana Agung dan ikan pencari Istana Agung berenang ke arahnya. Ia satu-satunya pemain di sana, jadi wajar saja jika ia menjadi pusat perhatian makhluk-makhluk laut. Saya belum pernah menggunakan yang ini dalam pertempuran sesungguhnya, tetapi ini ideal untuk situasi kita saat ini. Aku perlu meminjam nyawa kalian sebentar, kata Izroth saat gelombang demi gelombang makhluk laut bergerak ke arahnya. Percikan petir ungu liar terlihat berlompatan di matanya saat kehadiran elemen petir yang menyelimuti Izroth menjadi ganas dan nyata. Panggilan Dewa Petir, keadaan ketiga, senjata surgawi. 439 kegunaan Gardenia tidur, sayap petir, dan musuh terburuk. Sementara itu, kelompok penyerang mencapai bagian dalam Sprite Dwellings dan terpisah satu sama lain. Setelah menghabiskan beberapa detik di Sprite Dwellings, beberapa kelompok menghadapi beberapa rintangan yang merepotkan. Bagi sebagian orang, rintangan itu adalah monster. Namun, bagi yang lain, rintangan itu adalah racun mematikan seperti Phantasmagoria atau sejenis ilusi. Namun, mereka memiliki keunggulan yang tidak dimiliki Blue Oasis, pil pembersih jahat. Berkat efek pasif evil cleansing yang diberikan pil tersebut, Phantasmagoria, racun-racun lain, dan ilusi-ilusi menjadi tidak berguna. Sedangkan untuk monster-monster di Sprite Dwellings, masing-masing kelompok bebas untuk menangani situasi tersebut sesuai keinginan mereka. Pada akhirnya, baik Izroth maupun anggota kelompok utamanya belum menjelajahi setiap sudut Sprite Dwellings. Oleh karena itu, pasti ada beberapa hal yang bahkan mereka sendiri tidak ketahui di area tersebut. Namun, Izroth bukanlah tipe orang yang hanya mengandalkan keberuntungan untuk berhasil. Karena keunikan Sprite Dwellings, Izroth meminta pemain tertentu dari Sleeping Gardenia. Pemain ini adalah Breezing Gladiolus, dan saat ini, ia sedang menyelesaikan satu-satunya tugas yang diberikan Izroth. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Tanya Mariposa. Gladiolus yang sedang berkibar berlutut tanpa bergerak, memejamkan mata, dan meletakkan tangan kirinya di tanah di depan dinding yang terbuat dari bahan aneh seperti kaca. Dinding itu sama dengan yang menuju ke ruangan bos pertama penyerbuan Istana Laut Besar, Odamu. Untungnya, kelompok mereka mendapatkan salah satu jalur yang lebih nyaman di Sprite Dwellings. Ini menghemat banyak waktu karena mereka dapat mencapai bagian luar ruang bos hanya dalam beberapa menit. Saat itu, terdapat banyak benang biru seukuran sehelai rambut yang menari-nari di sekitar Breezing Gladiolus. Totalnya, terdapat 24 benang biru, dan ujung setiap benang membengkok ke berbagai arah. Ada juga beberapa benang biru yang berkumpul dan mengarah ke arah yang sama. Senyum tipis tersungging di wajah Breezing Gladiolus saat ia menjawab, berfungsi tanpa masalah. Namun, dengan begitu banyak Azure Placement Twin yang aktif sekaligus, aku hanya bisa menggunakannya selama 10 menit. Setelah itu, kita akan kembali buta. Azure Placement Twins adalah keahlian unik dari kelas Breezing Gladiolus yang disebut manipulator benang takdir. Meskipun tidak ideal untuk pertempuran dan kekuatan ofensifnya berada di ujung spektrum yang lemah, aplikasi praktisnya tak terbatas. Inilah alasan utama Mariposa agak terkejut ketika Izroth meminta kelas yang berspesialisasi dalam komunikasi dan manajemen jarak jauh. Namun, bahkan Izroth pun tidak menyangka bahwa Sleeping Gardenia akan memiliki seseorang yang memenuhi persyaratan dengan begitu sempurna. Mariposa mengangguk, 10 menit sudah lebih dari cukup. Bisakah kau membimbing Shao Qingge dan yang lainnya dari tempat sejauh ini? Breezing Gladiolus mengerutkan kening seiring meningkatnya konsentrasinya. Ia tak terbiasa mengelola begitu banyak benang penempatan biru. Singkatnya, rasanya seperti melihat melalui mata 24 orang yang berbeda sekaligus. Satu-satunya perbedaan adalah, alih-alih gambar yang jelas,
semuanya terbuat dari seikat benang biru. Mencoba mengatur dan memilah informasi semacam itu bukanlah tugas yang mudah. Namun, Breezing Gladiolus tak akan membiarkan hal sepele seperti itu menghentikannya. Aku bisa, jawab Breezing Gladiolus dengan percaya diri. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum mengembuskannya. Benang penghubung, tata letak cincin cemerlang. Detik berikutnya, sebuah lingkaran sempurna terbentuk di tanah di hadapan Breezing Gladiolus. Lingkaran ini mengandung energi sihir yang lemah namun sangat padat. Kemudian, dalam sekejap mata, benang-benang biru di sekitar Breezing Gladiolus masuk ke dalam lingkaran dan terhubung dengannya. Beberapa detik kemudian, sebuah gambar yang menyerupai labirin terbentuk di dalam lingkaran. Di dalamnya, terdapat 23 bola cahaya kecil yang berkelompok 6. Namun, ada satu kelompok yang hanya memiliki 5 bola cahaya. Mariposa menyadari hal ini dan tak kuasa menahan diri untuk mengerutkan kening. Mungkinkah Izroth belum memasuki tempat tinggal Sprite? Waktu sudah mendekati 10 menit. Mustahil dia sedang mengalami kesulitan di luar, kan? Tidak ada gunanya mengkhawatirkan sesuatu di luar kendali langsungku. Untuk saat ini, aku akan memastikan kita berhasil, kata Mariposa dalam hati. Pada akhirnya, ia tahu bahwa mustahil untuk berkomunikasi melalui sistem di Sprite Dwellings. Dia kemudian berbicara dengan jelas dan memerintahkan, mulai. Semuanya, ini Breezing Gladiolus. Sekarang aku akan memandu setiap kelompok ke tujuan yang tepat. Tapi, kalian harus segera mengatasi rintangan apapun di sepanjang jalan karena aku hanya bisa mempertahankan ini untuk waktu yang terbatas. Aku akan mengirimkan guiding strand ke setiap kelompok. Setelah kalian sampai di tujuan, tunggu perintah selanjutnya, ujar Breezing Gladiolus sambil meletakkan tangan kirinya di atas lingkaran, dan 3 benang biru muncul dari ujung jarinya sebelum menempel di labirin. Breezing Gladiolus kemudian dengan hati-hati mengendalikan setiap untaian biru, dan dalam waktu singkat, 3 garis baru muncul di dalam labirin. Setiap garis terbentuk dari untaian biru yang keluar dari ujung jari Breezing Gladiolus dan mengarah ke pusat labirin. Inilah guiding strands. Sementara itu, di suatu tempat di Sprite Dwellings. Lihat, itu guiding strand. Seru Sao Qingge. Seutas benang tipis berwarna biru langit muncul di tanah di depan kelompok mereka. Selama mereka mengikutinya, mereka seharusnya tidak kesulitan mencapai tujuan. Aku bisa mendengarnya dengan sangat jelas. Apa dia juga bisa mendengar kita? Tanya Guan Yu dengan senyum riang di wajahnya. Bagaimana mungkin dia tidak senang? Dia dimasukkan ke dalam kelompok yang hanya berisi pemain Sleeping Gardenia. Pria mana yang tidak senang setelah dikelilingi wanita cantik dari segala penjuru? Dia bisa mendengar kita, tapi hanya jika dia mau. Sao Qingge menjawab sambil menunjuk ke arah lorong terdekat tempat guiding strand mengalir. Dia kemudian melanjutkan, kita harus bergegas sebelum guiding strand menghilang. Guan Yu, Sao Qingge, dan pemain lain dari Sleeping Gardenia segera mengikuti guiding strand. Saat berjalan, mereka bertemu beberapa monster di sepanjang jalan. Namun, mereka adalah monster biasa, yang dengan cepat dilenyapkan oleh kelompok tersebut. Tak lama kemudian, kelompok Guan Yu tiba di depan dinding kaca yang identik dengan dinding di depan Breezing Gladiolus. Satu-satunya perbedaan adalah dinding ini terletak di area berbeda di hunian peri. Kita sudah siap, aku akan masuk, kata Sao Qingge, seolah tak seorang pun tahu. Meskipun, tentu saja, ucapannya ditujukan kepada Breezing Gladiolus, yang mendengarkan dengan saksama dan memberinya lampu hijau. Nona Mariposa, Sao Qingge sedang bersiap. Yang lainnya juga sedang mendekati pintu masuk masing-masing. Saya hanya bisa menahan Azure Replacement Twins sebentar lagi. Haruskah saya memberi perintah untuk melanjutkan? Tanya Breezing Gladiolus. Apakah dia sudah ada di dalam rumah Sprite? Tanya Mariposa sambil mengerutkan kening. Tidak, namun, tepat ketika Breezing Gladiolus hendak berbicara, ia menyadari adanya perubahan pada labirin di dalam lingkaran tersebut. Sebuah bola baru saja muncul. Dia baru saja masuk. Breezing Gladiolus segera mengoreksi dirinya sendiri. Pada saat yang sama, seluruh kelompok penyerang menerima peringatan dari sistem, yang memberitahu mereka bahwa kolam Oudamu telah berhasil ditemukan. Sinyal inilah yang disebutkan Izroth yang akan mengonfirmasi bahwa Sao Qingge sudah berada di posisinya.
Azure placement twin saya dengan Shao Qingge dihentikan paksa. Saya kehilangan kontak dengannya, ujar Breezing Gladiolus. Mariposa mengangguk dan berkata, baiklah. Beri perintah agar semua orang masuk dengan hati-hati. Sedangkan untukmu, kirimkan dia guiding strand dan beri dia petunjuk arah yang jelas agar dia tahu jalannya. Setelah keahlianmu habis, segera bergabunglah dengan kami. Dimengerti. Breezing Gladiolus melaksanakan perintah Mariposa. Azure Placement Twin miliknya adalah skill tipe channeling. Artinya, ia tidak bisa bergerak saat menggunakannya. Jika ia bergerak, koneksi akan langsung terputus, dan skill tersebut akan dinonaktifkan. Mariposa melangkah melewati dinding seperti kaca, dan semua orang, kecuali Breezing Gladiolus, masuk mengikutinya. Ketika Mariposa memasuki ruang bos, ia melihat kelompok-kelompok lain tiba bersamaan melalui dinding-dinding kaca yang berbeda. Namun, yang langsung menarik perhatiannya adalah sosok yang melayang damai di atas kolam kecil di kejauhan. Sosok ini sangat mirip Shao Qingge. Namun, ia mengalami perubahan fisik yang sama seperti yang dialami Luna saat Oudamu mengendalikannya. Nama, Oudamu, Ratu Peri Air, Bos Serangan. Pembawa acara pemain, Shao Qingge. Tingkat, 52. HP, 23.553.148 100%. Efek hardcore, pelunakan. Pengawas kotor, beraninya kau masuk ke tempat ini. Ini akan jadi kuburanmu. Raung Oudamu. Kepribadiannya yang awalnya ceria tampak berbeda dari saat ia pertama kali mengendalikan Luna. Namun, alasan utama di balik perubahan ini adalah Shao Qingge, atau lebih tepatnya, kelasnya. Bersiap. Perintah Mariposa saat kelompok penyerang dengan cepat menyesuaikan posisi mereka. Hals memimpin serangan sementara Oudamu melayang ke depan. Saat kakinya menyentuh tanah, ia melambaikan tangannya keluar. Pendekatan air, gelombang air. Oudamu melepaskan bilah air tipis yang diarahkan ke Hals. Hals mengangkat perisainya dan menangkis bilah air itu. Namun, ia tampak terkejut dengan serangan mendadak Oudamu. Persis seperti prediksinya. Lagi pula, bagaimana mungkin semudah itu? Komentar Ziyi sambil mengamati Oudamu. Izroth menyimpulkan dari pertarungan terakhir mereka dengan Oudamu bahwa dia hanya bisa menggunakan skill pemain yang memiliki komponen ofensif. Jadi, secara teori, jika seseorang tidak memiliki skill ofensif, maka Oudamu seharusnya tidak bisa menyerang. Tentu saja, sulit menemukan seseorang di RML, bahkan pemain baru sekalipun, yang tidak memiliki satu pun skill ofensif. Namun, hal ini terjadi pada kelas support Shao Qingge. Kelas ini unik karena tidak memiliki satu pun skill ofensif. Tujuan utamanya murni untuk mendukung. Sayangnya, seperti yang diprediksi Izroth, sistem tidak akan menoleransi kemenangan yang begitu mudah. Sepertinya jika pemain yang dikendalikan Oudamu tidak memiliki skill tipe serangan, ia akan langsung bisa menggunakan versi yang lebih lemah dari sihir sprite miliknya, pendekatan air, gelombang air. Namun, ini masih jauh lebih baik daripada menghadapi sihir suara Luna, atau seluruh persenjataan skill pemain. Setelah kejutan awal dari serangan Oudamu memudar, kelompok penyerang terus maju melancarkan serangan mereka. Meskipun Oudamu adalah boss raid yang sangat cerdas, keahlian yang dimilikinya terbatas, membuat serangannya sangat mudah ditebak. Namun, semua orang tidak boleh gegabah. Oudamu memiliki efek hardcore softening, yang menurunkan statistik pertahanan keseluruhan grup raid dan meningkatkan kerusakan yang mereka terima. Satu serangan bisa berakibat fatal bagi pemain yang kesehatannya tidak memadai. 95%, 90%. Kelompok penyerang itu bergerak cepat menuju Oudamu. Namun, terlepas dari kecepatan mereka saat ini, mereka tidak akan pernah selesai dalam waktu kurang dari 20 menit. Seperti dugaanku, mustahil mengalahkan bos penyerang hardcore secepat itu, meskipun kita sudah membatasinya seketat ini, ujar Mariposa. Saat itulah, tiba-tiba, suara badai petir dahsyat menyebar ke seluruh ruang bos. Suara ini mengejutkan beberapa anggota penyerbuan. Dari mana datangnya badai petir sekeras itu? Namun, sebelum mereka sempat mencari sumbernya, sebuah sosok muncul di hadapan Oudamu. Di punggungnya terdapat dua sayap raksasa yang tingginya hampir 17 meter dari atas ke bawah. Namun, sayap-sayap itu bukan sayap biasa.
Sayap-sayap itu terbuat dari petir ungu ganas yang tampak seolah ingin melahap semua yang ada di hadapannya. Padahal kalau kita perhatikan lebih dekat, kita akan menyadari bahwa yang kita lihat bukanlah sepasang sayap, melainkan lengan-lengan yang terbuat dari petir murni. Butuh waktu lebih lama dari yang kukira untuk sampai di sini. Kurasa aku harus menebus waktu yang hilang. Sosok yang muncul dengan sayap petir, itu tak lain adalah Izrod. Tanpa ragu, ia mengayunkan pedang badainya ke arah Odamu. Pedang itu membawa aura yang kuat saat menghantam monster boss. Itu adalah pedang penghukum pertama Izrod, Destruction. Minus 73.736. 73.000 kerusakan. Dia bahkan tidak memberikan serangan kritis, tapi dia berhasil memberikan 73.000 kerusakan. Ketika para anggota Sleeping Gardenia menyaksikan angka kerusakan itu, mata mereka hampir terbelalak kaget. Namun, tepat ketika mereka mengira semuanya sudah berakhir, sesuatu yang aneh terjadi. Salah satu lengan petir di belakang Izrod dengan sempurna meniru pedang penghukum pertamanya, kehancuran, kecuali, seluruh serangannya dibentuk oleh petir ungu. Minus 9.630. Kerusakannya memang tidak sekuat serangan pertama Izrod, tapi ini baru permulaan. Lengan kedua muncul dan menyerang, lalu lengan ke-10, lalu lengan ke-5. Serangan-serangan itu seolah berlangsung tanpa henti, dan aliran kerusakannya tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Minus 9.630. Minus 9.630. Minus 9.630. 10 detik kemudian, lengan petir terakhir mendaratkan serangan terakhirnya. Secara total, Odamu diserang 101 kali dengan 1.036.736 kerusakan, hampir 5% dari total HP-nya. Bukan HP bos Dungeon biasa, melainkan bos Raid Hardcore. Wajah Mariposa memucat, begitu pula anggota Sleeping Gardenia lainnya. Bahkan mereka yang berada di kelompok utama Izrod pun tercengang. Pada saat itu, dua pikiran yang sama terlintas di benak setiap orang yang hadir. Keahlian luar biasa macam apa yang mampu menghasilkan kekuatan penghancur sebesar itu? Lagi pula, apakah Blue Oasis tahu musuh macam apa yang mereka hadapi? 440 kurang dari 20 menit. Kelompok penyerang itu menatap dengan tak percaya saat mereka menyaksikan konfrontasi antara Izrod dan Odamu, jika memang bisa disebut begitu. Lebih tepatnya, itu adalah pembantaian yang sepenuhnya sepihak. Meskipun Hals berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan agro, damage yang dihasilkan Izrod terlalu besar. Tentu saja, Hals frustrasi dengan kemampuannya sendiri. Tapi, itu bukan salahnya. Lagi pula, mungkin tidak ada satupun tank di seluruh RML yang mampu mempertahankan agro setelah lonjakan damage yang begitu dahsyat. Para anggota Sleeping Gardenia terdiam. Untuk sesaat, mereka lupa bahwa mereka sedang melawan bos penyerbuan. Mariposa tampak lelah sambil menggelengkan kepala. Meskipun Izrod tidak tertarik bergabung dengan Sleeping Gardenia, ia masih menyimpan secercah harapan. Ia bahkan rela menggunakan koneksinya di dunia nyata untuk memenangkan hatinya. Namun, ia merasa sudah terlambat. Orang seperti ini, bagaimana mungkin mereka bisa terkekang? Sepertinya keputusanku untuk bersekutu dengannya tepat. Blue Oasis, apa kau tahu apa yang telah kau buang? Mariposa mendesah. Ia mengasihani Blue Oasis dan pilihan mereka untuk meninggalkan persahabatan dengan Izrod. Mariposa tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya apa yang akan terjadi saat itu jika ia tak pernah membatalkan kontrak itu. Saat memikirkan momen itu, Mariposa merasa lega karena ia tidak picik. Jika ia mencoba memaksakan keadaan, bisa jadi Gardenia tidurnya akan berada dalam posisi yang sama dengan Blue Oasis. Kalian ini bermalas-malasan apa sih? Mau mempermalukan Gardenia tidur kita? Serang habis-habisan, seru Mariposa sambil mengayunkan tongkat sihirnya, menciptakan sobekan horizontal sepanjang 3 meter di angkasa. Pada saat yang sama, robekan serupa di ruang angkasa muncul di lokasi Odamu di atas tubuhnya. Robekan di depan Mariposa menghilang sebelum muncul kembali secara vertikal di depan robekan spasial di posisi Odamu. Spatial Rive. Mariposa membuat gerakan memotong dengan tongkatnya saat robekan spasial runtuh ke dalam dirinya sendiri dan menghasilkan kekuatan dahsyat yang seolah-olah ingin mencabik-cabik Odamu.
Ketika para pemain dari Sleeping Gardenia mendengar kata-kata Mariposa dan melihatnya beraksi, mereka tersadar dan melanjutkan serangan mereka. Sejujurnya, para penyerang merasa kecewa setelah melihat kemampuan destruktif Izroth. Bagaimana mungkin mereka bisa bersaing dengan monster seperti itu? Atau lebih tepatnya, adakah yang mampu menandinginya? Mungkin hanya monster-monster dari hukum surga yang punya kesempatan, tetapi bahkan terhadap mereka, mereka masih ragu. Ziyi menggenggam busur di tangannya erat-erat karena frustrasi. Ia pikir, meski hanya sedikit, ia telah mendekati Izroth. Namun, ternyata masih ada celah yang bahkan tak ia sadari keberadaannya. Tapi, Ziyi bukan satu-satunya yang frustrasi. Guan Yu, Hals, Valentine, mereka semua merasakan hal yang sama seperti Ziyi. Jika terus seperti ini, bukankah mereka akhirnya akan menjadi beban bagi Izroth? Lebih kuat. Entah bagaimana, mereka harus menjadi lebih kuat. Sedangkan Luna, karena ia seorang penyembuh, tingkat frustrasinya tidak sekuat yang lain. Namun, entah mengapa, ada kekosongan di perutnya saat ia memandangi lengan-lengan petir ungu yang tak terhitung jumlahnya di belakang Izroth. Jika ia sudah sekuat ini, akankah tiba saatnya mereka hanya menahannya, dan ia tak lagi membutuhkan mereka? Ketika pikiran ini merasuki benak Luna, kekosongan itu semakin menjadi-jadi. Namun, ia tetap terlihat tenang dan kalem saat ia terus menjalankan perannya sebagai penyembuh tanpa celah. Izroth, yang saat itu tidak menyadari betapa besar pengaruhnya terhadap semua orang dengan tampilan kekuatan barunya, meningkatkan kecepatan serangannya. Setiap kali ia melancarkan serangan atau skill, lengan petir ungu di belakangnya akan menirunya dan mengeksekusi gerakan yang sama. Ada jeda 0,1 detik antara serangan setiap lengan dan total 100 lengan petir. Namun, tidak pernah ada dua lengan yang menyerang secara bersamaan. Ini berarti bahwa dalam rentang 10 detik, seseorang akan dihadapkan dengan rentetan serangan terus-menerus yang tampaknya tak berujung yang membuat mereka hampir tidak memiliki ruang untuk bernapas. Inilah kekejaman dari panggilan keadaan ketiga Dewa Petir, lengan surgawi. Nama keterampilan, panggilan Dewa Petir. Tingkat keterampilan, 2/5 tanda hubung lebih besar dari 3/5. Peringkat keterampilan, S tanda hubung lebih besar dari SS. Persyaratan, tidak ada. Asteris baru tanda hubung lebih besar dari, negara ketiga, senjata surgawi. Biaya mana, 1.200. Aktif, selama third state, Heavenly Arms aktif. Pengguna memperoleh skill pasif Heavenly Arms of the Thunder God, dan Lightning Mimicry, 100 Arms of Lightning. Setelah diaktifkan, pengguna memperoleh 2 tumpukan Arm of Lightning. Skill ini bertahan selama 5 menit. Waktu pendinginan, 168 jam. Pasif, ketika pengguna tidak bertarung selama 10 detik, third state, Heavenly Arms memasuki status dorman. Selama status dorman, semua lengan ditarik kembali, dan pengguna kehilangan peningkatan status sementara. Selama waktu ini, durasi aktif third state, Heavenly Arms, terhenti hingga skill tersebut aktif kembali. Melanjutkan pertarungan secara otomatis akan mengaktifkan kembali status aktif third state, Heavenly Arms. Heavenly Arms of the Thunder God, saat skill ini pertama kali aktif, serangan pengguna meningkat sebesar 100% selama 8 detik. Setiap kill yang dicapai pengguna saat third state, Heavenly Arms aktif akan meningkatkan durasi third state, Heavenly Arms sebesar 15 detik, max, 1500 DTK, meningkatkan serangan pengguna sebesar 5%, max, 500%, dan memberikan 1 tumpukan Arm of Lightning, max, 100. Mimikri petir, 100 lengan petir untuk setiap tumpukan. Lengan petir, sebuah lengan yang terbuat dari elemen petir murni akan terbentuk di punggung pengguna. Lengan petir ini meniru setiap serangan dan skill pengguna, menghasilkan 10% dari damage serangan yang ditiru sebagai damage petir yang mengabaikan semua pertahanan. Setiap lengan petir memiliki penundaan serangan 0,1 detik. Crowd control dan efek lain dari serangan atau skill yang ditiru tidak berlaku. Tidak ada serangan lain yang dapat digunakan hingga lengan petir terakhir menyelesaikan serangannya. Catatan khusus, skill ini tidak dapat ditingkatkan levelnya menggunakan poin skill dan pengguna harus melalui banyak pertempuran untuk maju lebih jauh. Mengaktifkan status lain saat status tersebut sedang aktif akan melipat gandakan biaya mana sebesar 1 plus jumlah status yang sedang aktif.
Peringkat skill ini akan meningkat seiring pengguna membuka lebih banyak status. Skill ini dulunya milik seseorang yang berjuang sendirian melawan kekaisaran yang kuat dan menang. Setelah pertarungan sengitnya yang tak terhitung jumlahnya di Istana Langit Zushuatri, Izroth telah memperoleh banyak pengalaman bertempur dengan panggilan Dewa Petirnya. Meskipun baru dalam pertarungannya melawan Sage, ia membuka status ketiga panggilan Dewa Petir. Selain itu, skillnya naik satu tingkat dari peringkat S ke peringkat SS. Ada berapa banyak skill berperingkat SS di RML? Hal ini tidak diketahui, namun, mungkin bisa dihitung dengan jari. Jika kesenjangan antara skill peringkat A dan S dianggap besar, maka kesenjangan antara skill peringkat S dan SS bagaikan langit dan bumi, keduanya berada di level yang sangat berbeda. Kekuatan keduanya tak tertandingi. Namun, yang paling menakutkan adalah skill tersebut belum mencapai potensi penuhnya. Saya dapat melihat bagaimana pemilik asli keterampilan ini mampu bertarung sendirian melawan seluruh kerajaan. Jika kekaisaran kuat, yang disebutkan dalam catatan khusus skill tersebut mirip dengan Amaharpe atau Proximus, pasti mereka memiliki karakter seperti Ger atau The Wiseman of Everpeak. Oleh karena itu, kemampuan seorang individu untuk menghadapi musuh-musuh seperti itu dan muncul sebagai pemenang menunjukkan betapa kuatnya kekuatan sejati yang tersimpan dalam Call of the Thunder God. Lagi pula, sistem selalu memberikan versi yang lebih lemah dari skill aslinya, seperti Flickering Steps milik Ger. Oleh karena itu, kita hanya bisa membayangkan betapa dahsyatnya kekuatan Call of the Thunder God yang asli. Dengan keadaan ketiga, senjata surgawi aktif, dan kerusakan tambahan dari kelompok penyerang, HP Odamu turun dengan kecepatan yang tak terbayangkan. 70%, 40%, 10%. Peringatan pertempuran, bos penyerbuan Odamu menjadi marah. Begitu ia memasuki kondisi murka, Odamu memanggil 36 pilar air. Namun, sebelum ia sempat bergerak, suara gemuruh guntur menghujaninya dalam bentuk tebasan pedang. Bentuk pedang ketiga, guntur yang runtuh. Bes, boom. Pedang badai Izroth mengenai Odamu yang murka, dan di saat-saat terakhir, ia mengubah posisi pedangnya menjadi wujud pedang pertama, jalur yang berkonvergensi. Hal ini memastikan serangannya menjadi serangan kritis, dan kerusakannya tidak ringan. Serangan kritis. Minus 109.752. Minus 14.445. Minus 14.445. Lengan petir melepaskan rentetan serangan tanpa henti yang menguras habis sisa-sisa HP Odamu. Bersamaan dengan akumulasi kerusakan dari anggota penyerang lainnya, Odamu pun tumbang sebelum demam akuatik pertama sempat bereaksi. Seorang pemain yang mampu menghasilkan lebih dari 100.000 kerusakan hanya dengan satu serangan. Bahkan jika berita ini tersebar, apakah ada yang percaya itu benar? Beberapa saat kemudian, penampilan fisik Shao Qingge kembali ke keadaan normal saat kelompok penyerang menerima serangkaian peringatan sistem. Peringatan sistem, bos serangan Odamu telah dikalahkan. Peringatan sistem. Tumpukan jarahan berisi beberapa item langka dan bahan kerajinan dijatuhkan dari Odamu. Namun, tidak ada item berkualitas epik. Meskipun ini sudah diduga, bagaimanapun juga, sudah menjadi rahasia umum bahwa tingkat jarahan tertinggi diberikan ketika bos dikalahkan untuk pertama kalinya. Oleh karena itu, wajar saja jika kelompok penyerang Blue Oasis mendapatkan item yang lebih baik secara keseluruhan. Namun, ini bukan berarti item yang dijatuhkan tidak berguna. Adapun Mariposa dan anggota Sleeping Gardenia, mereka memiliki perasaan campur aduk tentang kekalahan Odamu. Tentu saja, semua orang gembira karena mereka menjadi bagian dari kekalahan bos penyerbuan itu, tetapi jelas bahwa Izroth menanggung sebagian besar beban. Bohong jika mereka mengatakan harga diri mereka sebagai guild papan atas tidak terpengaruh setelah apa yang baru saja mereka saksikan. Mariposa tersenyum tak berdaya, 18 menit 26 detik, begitulah waktu yang mereka butuhkan untuk memasuki penyerbuan Istana Laut Besar, menyelesaikan fase pertama, menaklukkan hunian Sprite, dan mengalahkan Odamu untuk menyelesaikan fase kedua. Ini adalah prestasi yang membutuhkan waktu berjam-jam bagi Blue Oasis, namun mereka berhasil melakukannya dalam waktu kurang dari 20 menit. Awalnya, Mariposa mengira Izroth hanya berusaha memotivasi mereka setelah ia menyebutkan ingin mengalahkan bos penyerbuan pertama dalam waktu 20 menit. Tapi,
Siapa sangka ia serius. Mungkinkah dia salah satu pengembang game yang menyamar sebagai pemain? Itulah satu-satunya penjelasan masuk akal di balik kekuatan Izroth yang terpikirkan Mariposa saat ini. Namun, ia segera menepis pemikiran tersebut. Lagi pula, akan ada keributan di antara para pemain jika diketahui bahwa salah satu pengembang game menyalahgunakan kekuasaannya secara tidak adil. Belum lagi, ada aturan ketat yang berlaku bagi pengembang game yang bermain RML. Salah satunya, mereka tidak boleh memiliki pengaruh apapun di dalam RML, sekecil apapun. Sebagai pemilik istana alam mistis, pengaruh Izroth telah meroket ke tingkat yang lebih tinggi. Karena itu, jika dia benar-benar seorang pengembang game, dia pasti sudah ketahuan sejak lama. Sementara semua orang tenggelam dalam pikiran mereka, Izroth mengambil semua barang jarahan tanpa ragu. Ketika orang-orang dari Sleeping Gardenia melihat ini, mereka tak kuasa menahan rasa perih di dada. Namun, tak seorang pun berani memprotes tindakannya. Tapi, bagaimana mungkin orang-orang dari Sleeping Gardenia tahu bahwa jarahan itu sama sekali tidak ada dalam pikiran Izroth saat ini? Ia langsung mengambil semuanya karena tak ingin membuang waktu membaginya. Saat ini, ia sedang mengincar hal lain. Selanjutnya bab 441 Kolosseum Istana Laut Besar.